Murkanya leluhur Nusantara kepada para peramal di media sosial. Di suatu malam yang penuh dengan kedamaian, ketika langit gelap dihiasi oleh bintang-bintang yang berkelip, sebuah pertemuan yang sangat penting sedang berlangsung di sebuah alam yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Di tempat yang sangat sakral, di tengah hutan belantara yang tidak terjamah, para leluhur Nusantara berkumpul. Mereka adalah roh-roh agung yang telah menjaga dan melindungi tanah ini selama berabad-abad. Mereka adalah penjaga kearifan lokal, kebudayaan, dan keseimbangan alam yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa ini. Namun, malam itu, para leluhur berkumpul dengan perasaan marah dan kecewa. Mereka telah mendengar kabar yang mengusik ketenangan mereka. Di dunia manusia, khususnya di dunia maya yang penuh dengan media sosial, banyak orang yang mengklaim diri mereka sebagai peramal dan ahli ramalan. Mereka menyebarkan ramalan tentang kejadian-kejadian alam, termasuk bencana besar seperti gempa bumi, banjir, hingga fenomena alam lainnya, tanpa dasar yang jelas. Para peramal ini membuat ramalan-ramalan tersebut seolah-olah menjadi kenyataan, bahkan kadang-kadang menakut-nakuti banyak orang. Mereka tidak hanya meramal, tetapi juga mempengaruhi pikiran dan emosi masyarakat, membuat mereka merasa cemas, takut, dan khawatir akan masa depan. Tanpa rasa tanggung jawab, ramalan-ramalan itu tersebar luas, menjadi viral di media sosial, dan menambah keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini sangat mengganggu para leluhur Nusantara, karena mereka tahu bahwa ramalan-ramalan ini tidak berdasarkan pada kebijaksanaan yang benar, melainkan hanya untuk menarik perhatian, mendapatkan keuntungan pribadi, dan menciptakan ketakutan yang tidak berdasar. Para leluhur Nusantara tahu bahwa ramalan yang tidak terkendali ini bisa merusak keseimbangan alam dan spiritualitas masyarakat. Mereka memahami bahwa setiap ramalan yang muncul tidak hanya berpengaruh pada dunia fisik, tetapi juga pada dunia spiritual dan alam semesta yang lebih luas. Mereka memutuskan untuk mengambil tindakan tegas, karena mereka tidak ingin tanah ini dan masyarakatnya terjerumus dalam kekacauan yang disebabkan oleh kesalahan informasi. Di puncak Gunung Merapi, tempat yang dikenal sebagai pusat energi spiritual dan kekuatan alam, para leluhur berkumpul dalam sebuah ruang yang sangat sakral. Mereka duduk dalam posisi yang penuh ketenangan, namun wajah mereka memancarkan rasa murka yang luar biasa. Di antara mereka, terdapat sosok-sosok yang sangat dihormati, Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, Sunan Kalijaga, seorang wali yang bijaksana, Ki Ageng Selo, seorang tokoh mistik yang sakti, dan Eyang Tunggul Wulung, seorang pemimpin spiritual yang penuh dengan kewibawaan. Sunan Kalijaga, dengan wajah yang penuh kedamaian namun juga ketegasan, membuka rapat itu, "Saudaraku, kita semua telah lama menjaga dan melindungi tanah Nusantara ini. Tanah yang penuh dengan kebudayaan, kearifan, dan keberagaman. Namun sekarang, kita dihadapkan pada sebuah masalah besar. Banyak peramal yang tidak bertanggung jawab yang meramalkan kejadian-kejadian alam tanpa dasar, dan bahkan menyebarkan ketakutan di media sosial." Raden Wijaya, dengan suara yang berat namun penuh kebijaksanaan, menimpali, "Mereka ini merusak keharmonisan yang telah kita jaga selama ini. Ramalan-ramalan yang mereka sebar tidak hanya menambah kecemasan masyarakat, tetapi juga mengganggu keseimbangan alam. Mereka memanfaatkan ketakutan orang-orang untuk keuntungan pribadi, dan ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut." Eyang Tunggul Wulung, yang dikenal memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar, menambahkan, "Ramalan-ramalan ini tidak hanya merusak dunia fisik, tetapi juga dunia batin dan spiritual. Ketika masyarakat terjerumus dalam ketakutan yang tidak berdasar, energi mereka menjadi kacau, dan alam pun merespons dengan cara yang tidak diinginkan. Kita harus menghentikan ini, karena kita tidak bisa membiarkan tanah yang kita cintai ini dirusak oleh ketakutan yang dibangun di atas kebohongan." Ki Ageng Selo, yang memiliki kemampuan untuk melihat energi alam yang tersembunyi, berkata dengan tegas, "Kita harus memberikan pelajaran kepada mereka yang dengan sengaja mengumbar ramalan palsu ini. Tidak ada tempat bagi mereka yang menyebarkan ketakutan dan kebohongan, yang hanya akan menyebabkan bencana lebih besar. Kita harus menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan alam." Setelah berdiskusi dengan penuh perhatian, para leluhur sepakat untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap para peramal yang telah merusak kedamaian. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa langsung menghukum secara fisik, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk memberikan pelajaran kepada mereka dalam dimensi spiritual, yang akan berdampak pada kehidupan mereka di dunia nyata. Para leluhur kemudian memutuskan untuk mengirimkan energi pengajaran kepada para peramal tersebut.
Mereka tidak akan membiarkan para peramal ini terus menyebarkan kebohongan dan ketakutan. Mereka akan membuat para peramal ini merasakan akibat dari perbuatan mereka, dengan cara yang akan membuat mereka sadar akan kesalahan mereka. Dengan kekuatan yang sangat besar, para leluhur mulai mengirimkan energi-energi spiritual ke dalam dunia media sosial. Mereka mengguncang dunia maya dengan gelombang energi yang membawa pesan kepada para peramal dan kepada masyarakat yang mengonsumsi ramalan-ramalan tersebut. Energi ini menyentuh hati para peramal, membawa mereka pada kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan besar yang merusak keseimbangan alam dan keharmonisan masyarakat. Beberapa peramal yang sebelumnya sangat percaya diri dengan ramalan mereka mulai merasakan ketegangan dalam diri mereka. Mereka merasakan kekosongan dan ketidaknyamanan yang luar biasa. Beberapa di antaranya merasa seperti terjebak dalam kesalahan mereka, dan energi spiritual yang mereka rasakan membawa mereka pada kesadaran bahwa mereka telah menyebarkan ketakutan yang tidak seharusnya ada. Mereka mulai merasakan getaran ketakutan yang mereka sebarkan kembali ke diri mereka sendiri. Namun, para leluhur tidak hanya memberi mereka rasa takut, tetapi juga memberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki perbuatan mereka. Mereka mengirimkan energi pencerahan kepada para peramal tersebut, mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar, untuk tidak lagi menyebarkan ramalan yang tidak berbasis pada kebenaran, dan untuk menggunakan kemampuan mereka dengan bijaksana demi kebaikan umat manusia. Selain memberikan pelajaran kepada para peramal, para leluhur juga ingin mengingatkan masyarakat bahwa mereka harus berhati-hati dalam menerima informasi dari dunia maya. Media sosial, meskipun dapat menjadi alat yang kuat untuk menyebarkan kebaikan, juga bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebohongan dan ketakutan yang tidak berdasar. Para leluhur mengingatkan bahwa hanya dengan menjaga keseimbangan batin, berpikir jernih, dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas asal-usulnya, masyarakat dapat melindungi diri mereka dari efek negatif ramalan-ramalan palsu. Jaga hati dan pikiranmu, anak-anak Nusantara, pesan para leluhur. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Hanya dengan iman yang kuat, kebijaksanaan, dan keharmonisan, kamu dapat menghindari bencana yang sebenarnya. Jangan biarkan ramalan yang tidak berdasar menguasai hidupmu, karena setiap bencana yang terjadi adalah bagian dari takdir yang harus kita hadapi dengan sikap bijak dan penuh persatuan. Setelah para leluhur mengirimkan energi spiritual mereka, banyak peramal yang mulai menyadari kesalahan mereka. Beberapa dari mereka akhirnya menghapus ramalan-ramalan mereka yang menakutkan dan berusaha untuk memperbaiki diri. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga masyarakat yang telah mereka pengaruhi. Masyarakat yang sebelumnya cemas mulai belajar untuk lebih berhati-hati dalam menerima ramalan atau prediksi yang beredar di media sosial. Mereka mulai menyadari bahwa setiap bencana atau kejadian alam adalah bagian dari takdir dan bukan semata-mata hasil dari ramalan. Mereka kembali kepada nilai-nilai kebijaksanaan, ketenangan, dan saling mendukung satu sama lain untuk menghadapi masa depan. Cerita ini menjadi sebuah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa ramalan yang tidak berbasis pada kebenaran hanya akan membawa ketakutan, dan bahwa kita harus bijak dalam menyikapi informasi yang kita terima. Para leluhur Nusantara mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan alam, menjaga ketenangan batin, dan hidup dalam kedamaian.